Seorang wanita tidur tanpa mematikan lampu, nyawanya terselamatkan. Kembali ke kamar, ia melihat 3 sosok besar di CCTV. Menyadari pencuri, ia membangunkan putrinya, mengambil botol air untuk menyiram mereka. Ia menarik putrinya dan cepat masuk lift, sementara penjahat juga langsung beritahu rekan mereka. Melihat penjahat mengejar, sang putri teringat di villa ini ada ruang perlindungan tersembunyi. Ibu dan anak itu menekan tombol darurat, kembali ke lantai atas, dan berlari cepat menuju ruang perlindungan. Penjahat mengejar. Di saat kritis, pintu besi tertutup tepat waktu, memisahkan mereka dari bahaya. Wanita itu mengira mereka perampok biasa yang akan pergi setelah menguras harta, tanpa menyadari target penjahat sebenarnya ada di ruang perlindungan ini. Ternyata, pemilik villa sebelumnya menyembunyikan $30 juta Salas di sini sebelum meninggal. Pemimpin mereka, Ah Wei, mengetahui hal ini sehingga ia mengumpulkan Dahei dan si bertopeng untuk diam-diam mengincar dan menelan sendiri harta besar tersebut. Namun kini rencana mereka mengalami kendala. Ketiganya tak menyangka bahwa orang yang seharusnya baru pindah ke villa itu seminggu kemudian, ternyata sudah lebih dulu menempatinya. Kebetulan, ruang perlindungan di villa itu dibangun oleh perusahaan keamanan tempat Dahei bekerja, jadi dia tahu persis bahwa saluran telepon di dalamnya belum terpasang, sehingga wanita itu sama sekali tidak bisa melapor ke polisi. Pada saat itu, pengeras suara di dalam rumah tiba-tiba berbunyi. Wanita itu mengumumkan bahwa polisi akan segera datang, namun para penjahat sudah tahu bahwa wanita itu hanya menggertak. Melihat para penjahat masih belum berniat pergi, dia mulai panik. Awei menemukan kertas, menulis ibu dan anak itu barang yang mereka cari ada di ruang perlindungan. Negosiasi gagal, penjahat mengambil alat dan berusaha menerobos masuk ruang perlindungan. Dahei menutup rapat pintu dan jendela agar ibu dan anak itu tak melarikan diri. Lalu pria bertopeng mengayunkan palu besar menghancurkan ruang perlindungan dari bawah. Namun Dahei merasa ini penghinaan bagi perusahaan keamanan mereka. Merasa ada suara dari bawah, ibu dan anak itu langsung panik. Tiba-tiba getaran dinding memberi mereka inspirasi mereka masih bisa meminta bantuan tetangga. Maka mereka memukul dinding dan berteriak tolong. Sayangnya, dinding ruang perlindungan itu terlalu tebal dan sudah diberi peredam suara, sehingga teriakan mereka tidak sia-sia. Setelah sibuk, para penjahat di luar akhirnya memilih menyerah. Dahei menemukan sebuah tabung gas dan tiba-tiba mendapat ide. Dia membongkar dinding ruang perlindungan, memperlihatkan saluran ventilasi, lalu melubangi pipa, memasukkan selang, dan membuka tabung gas, memaksa ibu dan anak itu membuka pintu ruang perlindungan secara sukarela. Begitu wanita itu mendekati ventilasi, bau busuk langsung menyergapnya, membuatnya muntah, dan ia sadar penjahat ingin memaksanya membuka ruang perlindungan dengan gas. Sang putri menemukan ventilasi lain, dan ibu serta anak itu merangkak ke bawah, menghirup udara segar untuk bertahan hidup. Setelah sadar, wanita itu bangkit dan mengambil gulungan lakban. Ia berniat menutup sumber gas. Namun, angin dari seberang terlalu kencang, lakban yang baru dipasang langsung terlepas. Jika terus begini, 10 menit, mereka akan mati lemas. Wanita itu menolak menunggu ajal. Ia mengeluarkan pemantik api dari kotak. Putrinya menebak ide gila sang ibu, ingin mencegahnya. Namun wanita itu malah melemparkan selimut tahan api ke arahnya. Wanita itu mengenakan selimut tahan api, berjinjit, mengarahkan pemantik api ke saluran pipa. Di luar, 3 penjahat mulai bertengkar satu sama lain. Mendengar suara aneh dari dalam saluran, Awei menempelkan telinganya ke dinding untuk mendengarkan. Sementara 2 orang di belakangnya justru merasakan bahaya dan mulai perlahan mundur. Detik berikutnya, api biru memenuhi bagian atas ruang perlindungan. Untungnya, granat anti api, ibu dan anak tidak luka parah. Kipas ventilasi di atas ruang perlindungan aktif, menyedot habis api dan gas. Namun 3 penjahat tidak seberuntung itu. Awei memeluk satu lengan dan tindakan wanita membuatnya marah. Ibu kehabisan akal, tapi putri belum menyerah. Ia menemukan senter, terpikir mengarahkan cahaya melalui pipa ke jendela tetangga, menggunakan lampu sebagai sinyal minta tolong. Sayangnya, tetangga tidak memahami, malah menutup tirai. Ibu dan anak yang sudah kehabisan jalan akhirnya memutuskan untuk bertaruh segalanya. Wanita itu memanfaatkan kamera pengawas untuk memastikan posisi ketiga penjahat, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk tiba-tiba membuka pintu dan berlari masuk ke kamar tidur mencari ponselnya. Dalam kepanikan, ia tanpa sengaja menjatuhkan lampu meja. Suara dan kilatan cahaya itu menarik perhatian para penjahat. Pada saat yang sama, wanita itu akhirnya berhasil mendapatkan ponselnya dan ia langsung bangkit lalu berlari sekuat tenaga. Di saat genting pintu besi tertutup, memisahkan ketiga penjahat di luar,
keluar. Namun, di dalam ruang rahasia itu tidak ada sinyal, sehingga wanita itu terpaksa kembali memikirkan untuk menggunakan telepon rumah. Selama mereka bisa menghubungkan kabel telepon, mereka masih punya kesempatan untuk menelepon polisi. Orang bertubuh besar di luar pintu juga menyadari hal ini. Ia segera menyuruh rekannya mengambil obeng untuk membuka panel kotak kabel, dan ketika melihat kabel telepon masih ada di dalam, ia pun merasa lega. Namun, dalam sekejap mata, ibu dan anak perempuan menyambungkan kabel listrik, sementara penjahat di luar memutus aliran listrik. Telepon tersambung, wanita itu menelepon mantan suaminya yang tinggal satu blok jauhnya, namun terputus paksa. Wanita itu melaporkan kejadian tengah malam, meminta polisi tampan datang. Ada 3 hal yang akan aku lakukan untukmu. Kamu datang ke sini dan lompat ke tempat tidur bersamaku. Melihat ekspresi wanita aneh, polisi menjadi waspada. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan pada kami, itu juga bisa kamu lakukan. Wanita menegaskan semuanya baik-baik saja, barulah polisi ragu pergi. Para penjahat mengawasi dari monitor villa menghela napas lega. Setengah jam lalu, telepon dihubungi wanita diputus paksa penjahat. Kebingungan, putrinya terkena serangan diabetes. Jika tidak disuntik insulin, dia akan mati ruang perlindungan. Saat itu para penjahat saling bertikai. Awe ditembak mati rekannya, sementara mantan suami wanita itu muncul di villa. Penjahat tegang. Pria bertopeng ingin membunuh pria itu, namun Dahei mencegah. Ia hanya ingin uang, tidak membunuh. Karena pria bertopeng memegang senjata, Dahei terpaksa menuruti. Mengetahui identitas pria itu, penjahat membawanya ke monitor dan memukulinya, mengancam wanita agar membuka pintu ruang perlindungan. Wanita dilema, namun kondisi putrinya memburuk, sehingga ia mengambil risiko. Akhirnya, ia diam-diam membuka pintu besi. Di dalam kamar hanya ada mantan suaminya yang pingsan. Ia berusaha menghindari perhatian penjahat, lalu pergi mencari insulin putrinya. Tak disangka, mantan suami yang tergeletak di kamar ternyata adalah penjahat yang menyamar. Saat wanita itu kembali setelah mengambil obat, para penjahat sudah masuk ke ruang perlindungan. Dalam perebutan itu, wanita itu buru-buru melemparkan insulin ke dalam. Namun saat itu putrinya sudah kehilangan kemampuan, tidak bisa menyuntikkan sendiri. Dia segera mengambil pistol pria bertopeng, lalu mengancam penjahat membantu menyelamatkan putrinya. Kedatangan polisi di luar membuat semua orang di dalam rumah tegang. Demi keselamatan putrinya, sang wanita hanya bisa menyuruh polisi pergi, lalu mencari kesempatan melawan balik. Setelah polisi pergi, Dahei mengeluarkan suntikan dan menyuntikkan insulin kepada putrinya. Mereka mulai membuka brankas tempat perlindungan. Setelah memastikan kondisi mantan suaminya, wanita itu menyerahkan pistol kepadanya, lalu memanfaatkan suara bising bor untuk mengayunkan palu besar dan menghancurkan kamera pengawas di villa satu persatu. Pria bertopeng menyadari ini, namun mereka tidak sempat memperhatikan wanita tersebut. Dahei buru-buru membuka brankas, namun isinya kosong. Ia merogoh ke bawah, ternyata di dalamnya masih ada lapisan tersembunyi. Dahei menyimpan obligasi 30 juta. Mereka membawa putri itu sebagai sandera. Di tangga, mantan suami menghadang mereka dengan pistol. Saat situasi memanas, wanita itu menyerang dari belakang, menghantam pria bertopeng dengan palu hingga terjatuh. Dahei berbalik dan melarikan diri. Pria bertopeng yang belum mati merangkak kembali dan bertarung dengan wanita itu. Saat kritis, Dahei tiba-tiba berbalik dan menembak mati komplotannya. Dia hanya menginginkan uang dan tidak ingin menyakiti orang-orang. Polisi yang pergi sebelumnya telah mengepung villa dan Dahei gagal melarikan diri. Pada titik ini, semua penjahat ditangkap dan kehidupan keluarga akhirnya kembali damai.